pertanyaan dari Instagram @ramadandoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya batasan-batasan sahur itu sampai waktu apa? Setelah imsak apakah masih boleh makan dan minum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait imsak ya. Imsak itu kalau menurut mazhab Imam Maliki mah tidak ada istilah imsak. Imsak itu ketemunya di mazhab Imam Syafi'i malah. Kalau mazhab Imam Maliki, batas akhir daripada sahur itu adalah adzan. Jadi orang bingung, lagi udah makan, mulut masih banyak makanan, tahu-tahu adzan. Ya, seperti di Maroko itu nggak ada yang namanya imsak. Nah, ketemu di mazhab Imam Syafi'i ada istilah imsak. Imsak, antara imsak dengan adzan itu waktunya kira-kira 10 menitan lah. Atau kalau baca Quran sekitar 50 ayat. Nah, imsak itu diibaratkan adalah lampu kuning. Ya, hati-hati. Jadi kalau seandainya imsak ada orang masih minum, masih boleh. Imsak orang masih makan, masih boleh. Silahkan gitu. Karena imsak itu bukan lampu merah. Bukan di mana begitu ada kabar imsak kemudian langsung berhenti. Batas berhenti sahur mah ketika adzan. Begitu adzan maka di situ sudah di-stop, nggak boleh minum, nggak boleh makan dan lain sebagainya. Imsak itu masih minum boleh, silahkan. Jadi kalau saya ada orang masih makan, tahu-tahu adzan, langsung muntahin, jangan ditelan. Kalau seandainya begitu Allahu Akbar, makanan ada di mulut, ditelan, batal seketika puasanya. Ya. Jadi sekali lagi, kapan batas sahur itu? Sebetulnya batas sahur mah sampai adzan. Tapi imsak ini adalah menandakan agar kita hati-hati, siap-siap bahwa antara sekitar 5 atau 10 menit lagi kita akan datang namanya adzan subuh. Maka diibaratkanlah kalau seandainya di jalanan ada rambu-rambu, maka imsak itu dikatakan sebagai lampu kuning. Siap-siap gitu, bahwa di depan akan ada lampu merah untuk berhenti makan, berhenti minum. Wallahu a'lam bishawab. Saya ya untuk kemudian ada pertanyaan lagi yang kedua itu dari Zenzan. Kalau sholat tarawih di masjid saat pandemik sampai safnya itu jauh-jauhan, itu gimana ya? Terima kasih. Corona ya. Memang berbicara masalah berjamaah, kita tahu berjamaah ini fadilahnya, pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian atau munfarid. Namun di sisi lain terkait dengan masalah pandemi COVID-19 yang sekarang sedang beredar, ini terkait dengan masalah berjamaah baik sholat wajib, sholat Jumat atau sekarang di Ramadan sholat taraweh, ini muncul yang namanya ikhtilaf. Ya, ikhtilaf. Di satu sisi sebagian golongan ulama mengatakan karena memang ada istilah social distancing ya, jarak yang berjauhan antara satu makmum dengan makmum yang lain, itu yang dipermasalahkan kan, bukan masalah berjamaahnya di masjidnya, karena jaraknya itu yang dipermasalahkan. Nah, itu terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama. Di satu sisi ada sebagian ulama yang mengatakan berjamaahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak masuk syarat-syarat berjamaah. Ya. Karena di antara syarat berjamaah itu safnya harus rapat. Antara bahu, kemudian kaki, sementara ini renggang. Kemudian sah ke sholatnya. Kalau ngomongin masalah sah dan tidaknya, sholat tetap sah. Tapi kalau berbicara masalah dapat nggak pahala berjamaahnya, tidak dapat. Karena syarat daripada berjamaahnya tidak ketemu di situ. Itu sebagian ulama. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan
itu sholat berjamaahnya tetap dapat pahala sholat berjamaahnya. Dengan alasan ini kondisi di mana kita memang seperti ini, ya, sehingga ada sebagian menggunakan kaidah fikhiyah ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kondisi darurat, keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Padahal sebetulnya kaidah fikhiyah ini tidak bisa dipakai sembarangan dipakai. Kaidah ini dipakai ketika dalam keadaan misalnya ada orang sakit. Tuh, ada orang sakit, misalnya ada obat segala macam, kata dokter, ini contoh ya. Kata dokter, ini obatnya cuma satu. Minum air khamar misalnya. Khamar kan haram. Itu sesuatu yang memadaratkan, sesuatu yang haram itu boleh dipakai dalam kondisi yang dilarang. Tuh, ya. Karena memang dibutuhin banget. Tapi sebagian ulama-ulama kita pakai kaidah itu untuk menjadikan dasar alasan di saat virus ini gitu, sehingga sholatnya diadakan distancing ini, berjarakkan jauh. Di dalam kitab Nihayatuz Zain di situ ada disebutin, ya, disebutkannya menurut golongan ulama yang boleh ya, yang boleh sholat dengan berjarak itu selama si makmum berada dalam satu ruangan dengan imam meskipun jaraknya sampai 30 hasta, maka tetap sholatnya sah dan pahala berjamaahnya dapat selama suara imam kedengaran dan gerak ruku, sujud dan lainnya masih kelihatan oleh makmum, maka sah sholatnya. Meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kemudian sholatnya diberi jarak dengan istilah social distancing ini. Mungkin itu jawabannya ya. Mudah-mudahan tidak memuaskan. Wallahu a'lam bishawab.